Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang saya hormati kepada Ibu Dewi Ratnaningsih, Magister Pendidikan selaku pengampu mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Yang saya hormati kepada teman-teman dan rekan-rekan dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Universitas Muhammadiyah Pringsewu, dan Universitas Batu Raja. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang analisis kesalahan berbahasa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesalahan dalam berbahasa, yaitu salah satu faktornya yang pertama, terpengaruhnya bahasa yang lebih dahulu dikuasainya. Contoh seperti kita menggunakan bahasa Indonesia tetapi terpengaruh oleh bahasa daerah. Jadi ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, terkadang bahasa tersebut terpengaruh ke dalam bahasa daerah, baik dalam kita mengucapkan atau melafalkan kata atau kalimat. Terkadang nada atau intonasinya mengikuti intonasi bahasa daerah. Ada bahasa yang digunakannya, yaitu kurangnya pemahaman ini bisa terjadi dalam kurangnya pengertian terhadap bahasa atau kurangnya tingkat pemahaman bahasa terhadap bahasa yang asing, seperti pemahaman terhadap bahasa baku atau istilah-istilah baru, seperti pemahaman terhadap padanan kata, lantatur. Apa itu lantatur? Lantatur itu berasal dari bahasa Inggris tapi dipadankan menjadi bahasa Indonesia, yang asal mula katanya yaitu drive thru. Yang ketiga yaitu pengajaran bahasa yang kurang tepat dan kurang sempurna. Jadi seseorang menggunakan bahasa Indonesia itu belum tentu dasarnya mereka tidak mengetahui bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi terkadang ada masa atau waktu mereka harus menggunakan bahasa yang tidak baku atau tidak formal, seperti kita bertemu dengan kawan sejawat dalam keadaan tidak formal. Jadi kita menggunakan bahasa tersebut tidak kaku selayaknya kita bertemu atasan ataupun guru. Pada pertemuan kemarin kita juga telah membahas para ahli yang menyatakan tentang kesalahan bahasa itu disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi ahli-ahli tersebut membuat pernyataan bahwa kesalahan berbahasa itu terjadi atas beberapa faktor. Yang pertama yaitu ahli dari luar Indonesia, mungkin dari Amerika atau negara mana ini, yaitu Corder pada tahun 1974. Dia menyatakan ada 3 hal yang membatasi kesalahan berbahasa, yaitu lapses, error, dan mistake. Sedangkan ahli dari Indonesia yaitu Tarigan menyatakan ada beberapa unsur ataupun faktor yang menyebabkan
kesalahan berbahasa. Salah satunya yaitu sumber. Sumber ini dapat menjadi dua bagian, yaitu sumber kesalahan dan sumber kekeliruan. Saya akan membahas keduanya, yaitu sumber kesalahan dan kekeliruan. Jadi sumber kesalahan ini itu berasal dari kompetensi. Jadi ketika seorang menggunakan bahasa Indonesia, itu jika kompetensi mereka tidak memadai atau tidak paham terhadap bahasa tersebut, maka bahasa yang mereka pakai akan kurang baik ataupun kurang formal pada saat acara-acara resmi. Yaitu yang kedua, sumber kekeliruan. Jadi sumber kekeliruan ini bisa dibilang saat kita melakukan penampilan. Jadi misalnya saat kita menjadi moderator ataupun pembawa acara pada suatu kegiatan ataupun acara. Jadi ketika kita sedang menjadi pewara tersebut, kita mengalami kesalahan dalam berbahasa. Jadi ketika kita mengucapkan kata, jadi itu menjadi salah arti atau salah bahasa yang dihasilkan oleh kita. Jadi misalkan kita ingin mengucapkan apa jadi api misalkan. Jadi sumber kekeliruan ini dia performanya kurang. Jadi pada saat kita menampilkan, jadi dia terganggu oleh keadaan di sekitarnya, jadi mengakibatkan grogi atau hal yang lainnya. Jadi bagaimana sih solusinya dari kedua masalah ini? Ya, masalah dari sumber kesalahan dan sumber kekeliruan. Ya. Jadi solusi yang pertama yaitu sumber kesalahan. Caranya untuk memperbaikinya yaitu dibantu oleh pengajar atau orang lain. Jadi dia mempelajari bahasa tersebut dengan baik dan benar, sehingga ketika menggunakan bahasa dia tidak mengulangi hal yang sama. Dan yang kedua, sumber kekeliruan ini yaitu mawas diri atau fokus. Jadi ketika kita sedang tampil, fokus terhadap hal yang akan kita lakukan. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan segala kegiatan yang ada di sekitar kita, sehingga kita dapat tampil baik dan maksimal. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri. Burung Irian burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.